Dan saya pada tinggal di ngeluk sini pada orang, nggak ada yang nganuin. Kalau nggak ada anak-anak pada ngasih beras, ngasih makanan mah ya saya kagak mau. Saya emang mau kayak begini saya. Iya, Saya juga nggak mau bu. Apa? Iya, benar-benar. Cucu saya 16 pak. Bapak datang tahu nggak adanya di mana, tidur di mana saya. Iya. Tadi kan saya nangis banget ya ke Pak Lurah kita ya. Iya. Kan dia melihat perayaannya kayak begini emang sedih dia juga sampai nangis di sini juga ya kasihan. Nih, Ron malah pas sampai di sana ya. Iya. Pas tempat itu. Oh. Kami katanya mau cari sampingan dulu ya mas dulu katanya. Akhirnya sampai sekarang mas cari perumahan sampai sekarang kan gini belum ada nih dah maksudnya daripada dia turun lagi. Iya. Mana cara dengan anak saya Itu hanya menempati bangunan untuk hunian ya buat usaha. Jadi setelah bangunannya dibongkar mereka tidak ada tempat jualan bensin seperti ini nih guys ya. Ada juga yang masih mengais-ngais sisa-sisa yang masih dirawat. Ini rumah udah dibongkar semuanya atapnya ya. Dan mungkin perubahan satu kondisinya seperti ini udah dicoplok ini biasanya udah dibongkar mandiri. Semuanya dilakukan dengan sukarela oleh masyarakat kalau memang mereka menempati tanah milik negara. Jadi bisa Baik kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kema Cikarang menjumpai lagi teman-teman. Saat ini Kema Cikarang berada di perumahan PNR ya, untuk melihat nanti coba tanya-tanya ke penghuni bangunan liar yang rumahnya dibongkar ya guys ya. Mereka masih tinggal di tenda bantuan dari PJT. Nanti kita coba tanya-tanya sebentar apa tanggapan mereka tentang pembongkaran atau penertiban bangunan liar yang ada di Kali Ulu, tanggul irigasi Kali Ulu Cikarang Utara nih guys ya. Ini sebentar lagi juga tentang tenda akan ditertibkan dan mungkin ada solusi lain dari pihak pemerintah setempat ya. Nanti kita coba tanya-tanya ke penghuni Pangli yang masih bertahan di tenda yang ada di depan perumahan PNR ini guys ya. Nanti kita coba tanya-tanya gimana dan kondisi terakhir seperti apa pasca pembongkaran kemarin ya guys atau penertiban kemarin. Nanti kita coba lihat-lihat, coba tanya-tanya juga tanggapannya seperti apa yang tinggal di tenda ya guys ya. Ikutin terus saja ya sampai akhir video. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and comment. Terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya. Nanti kita coba lihat ya kondisinya seperti apa, tanggapannya seperti apa pasca pembongkaran bangunan atau penertiban bangunan liar yang ada di tanggul irigasi Kali Ulu ini guys atau Cikarang Utara ini guys ya. Oke ya, kita langsung asal atau kita coba tanyakan langsung ke warga yang rumahnya terdampak penertiban bangunan liar ini guys ya. Tunggu sampai akhir video guys ya. Makasih. Ya, begitu saya suruh pada kumpul di sini, katanya bahwa ini ada tenda di sini di lokasi ini, ya kan ada udah dipasang, saya pada kemari. Iya. Akhirnya dia kemari ya dari pegawai sana dari bupati ya, sampai kemari cuman begitu aja pak. Udah pada kumpul-kumpul, kan kumpul mobil nih banyak yang mobil ambulan segala apa ya. Kata saya kan mau ngambil saya. Ya boleh saya ditinggal. Mentah-mentah tinggal sono pulang, kan ada yang pulang. Dan saya pada tinggal di ngeluk sini pada orang. Nggak ada yang nganuin. Kalau nggak ada anak-anak pada ngasih beras, ngasih makanan mah ya saya kagak makan pak. Kalau dari desa gimana nek? Kalau dari desa memang dibantu udah berapa hari kemungkinan dia masuk ke sono ya. Kemungkinan kemarin dikasih mie. Iya. Terus nek maksudnya kan tinggal di tenda kan kalau sampai berlarut-larut kan kita jadi hidupnya nggak jelas gitu ya. Iya, gitu pak. Terus apakah gimana keputusan dari sananya? Begitu kan kita nggak begini aja pak. Saya emang mau kayak begini saya. Iya benar. Saya juga nggak mau bu, pak. Iya benar-benar nih. Iya. Ya mudah-mudahan nih dari pemerintah setempat ini ada solusi jalan keluar ya nih ya. Amin. Iya biar hidup kita itu nggak tergantung di tempat tenda ya. Sebetulnya kita juga mau ya nih ya. Cucu saya 16 pak, bapak datang tahu nggak adanya di mana, tidur di mana saya. Tadi kan saya nangis banget tuh. Sabar ini ya. Mudah-mudahan nih setelah kejadian ini kita dapat ada hikmahnya gitu ya. Gimana? Ya
rakyatnya kayak begini emang sedih ya juga sampai nangis di sini juga ya kasihan. Tapi bagaimana ya itu Lurah Desa Karangasih saya. Oh, Karangasih ya? Lurah Cacu. Ya seperti itu. Iya, maksud saya bagaimana jelasannya bagaimana gimana. Iya. Jangan kayak begini coba. Kalau kemarin Rieke Diah Pitaloka ke sini ngapain nih? Yang itu kan kemarin rapat sampai di sana ya. Iya. Pak Bupati itu. Kantornya itu ada kan di situ. Oh, di rumah Pak Bupati. Iya. Ada Pak itu Pak Pengairan itu. Camat. Iya. Bapak Camat, Bapak kalau kemarin Pak Apep Bupati ya. Iya. Ya dia ada juga kumpul di sana, terus ada Nimasko, Iya. polisi juga ada, dari dinas sosial juga. Apa katanya disampaikan? Ya sampai ini kayak gitu, mau dibeliin katanya, mau dikontrak ya dicariin sampingan. Sampingan Relokasi. Iya. Relokasi gitu ya. Relokasi katanya mau cari sampingan dulu ya, tunggu katanya gitu ya. Akhirnya sampai sekarang Pak cari perumahan katanya. Sampai sekarang saya diginiin coba dari hari Senin. Udah berapa tahun nih tinggal di ini? Ya gitu udah lama sih. Ya ada kali 10 tahun lah kita. 10 tahun ya. Ya maksud saya ya kayak gitu minta kebijakan. Iya. Saya emang kalau emang ini dipakai silakan Pak. Iya, emang tanah negara ya, nggak apa-apa, ikhlas. Ya. Cuman kebijakan dari pemerintah. iya, ada bantuan apa Ada gitu bantuan ya. apa, gitu apa gimana? Tempat tinggal ya pertama Pak ya. Iya, sekarang saya suruh di Kaplingan. Kaplingan juga ngebangun gitu ya. Iya. Ini dari mana coba saya? Kalau dari Pak Dedi belum ada. Belum ada deh, maksudnya dari Pak Dedi turun lah gitu. Iya. Mana caranya anak rakyat kayak gini? Nanti coba semoga nih video ini ditonton Pak Dedi, ntar Pak Dedinya kesini, doain aja nih, kita doa bareng-bareng ya. Mudah-mudahan biar kesini aja Pak, Iya. tolong gitu. Rakyatnya pengen sampai kayak begini gitu. Ya, semoga aja nanti kalau di channel saya nggak ada, ya mungkin di video yang lain ada, nanti kesampaikan ke Pak Dedi Mulyadi ya. Juga saya Pak ya, kalau nggak diurusin sama Pak Dewan ini, Iya. ini makan kayak dari mana lah? Ini sementara dari Pak Dewan dulu. Ada Pak Dewan di sebelah Pak. Iya, iya. Jadi terima kasih banyak ya, ada. Tapi ada aja lah rezeki mah ya. Sekarang Bapak ada nyarapin dulu pada ngasih belakang. Dari Kalau dari lurah mah udah ya, dari desa mah udah. Udah. Dari orang-orang juga namanya pada posting-posting ngasih kemarin ada yang ngasih nasi gitu ya. Iya. Masak pakai apa? Perabotan aja udah ketimpa. Belum sempat beresin. Iya, belum sempat diberesin. Ini Pak, kalau memang nggak kalau nggak dimeterin ke sebelah sana ya, kalau Iya. meter nggak bakal saya bongkar Pak. Orang kata mau dibongkar itu. Iya. Beko kan nggak akan beko. Iya. Ya saya takut. Iya. Ibu sebelah sana apa sebelah sini? Sebelah sana. Sebelah sana mah nggak dibongkar padahal mah ya. Enggak tuh kurang tahu katanya mau dibongkar. Lah kita kan was-was ya Pak ya. Hari ini katanya mau dibongkar ya Pak. Sama Beko? Iya. Mana? Belum ada backup. Belum ada. Itu dari beberapa kemarin Iya itu jadi ya teman-teman. Itu kabarnya dari siapa Pak ada Beko, Bu? Ah dari itu kemarin ya pegawai itu katanya mau beko besok Senin turun katanya. Ada Pak Dedi katanya kemarin hari Minggu, akhirnya kan gagal. Mungkin ntar kali ini. Mama. Belum ada kabar, Bu. Sekolah, susu kagak dari sekolah coba. Itu dari mana? Iya. Iya. Kalau dari PKH kayak bantuan apa namanya itu? Nggak ada dari desa. Ada sih, cuman belum turun sih. Oh, belum. Iya, belum turun. Udah lama sih belum turun. Semoga Bu nanti ada solusi terbaik Bu buat semuanya. Nah, ini semoga nih video ini ditonton sama yang pihak yang berwenang nantinya. Kita belum Ya. masak-masak, ada yang ngasih, kita masak. Iya. Kalau nggak ada ngasih ya udah nggak masak. Nanti kita coba bantu Bu. Ngomong ke teman-teman Bu. Iya. Iya. Nih semoga aja nih video ini ditonton Pak Dedi Bu. Ya. Makasih banyak Bu ya. Mohon maaf nih. Ini nanti saya upload di YouTube ya Bu ya. Biar tersampaikan ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi ya guys ya, wawancara atau tanggapan dari pemilik Bangli yang benar-benar mereka itu hanya menempati bangunan untuk hunian ya guys ya, bukan buat usaha.
Jadi setelah bangunannya dibongkar, mereka tidak ada tempat tinggal lagi, jadi berdiam di tenda sementara yang didirikan oleh PJT ya guys, pihak PJT untuk membantu memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal, karena memang banyak masyarakat di sini tidak mempunyai tempat tinggal guys, jadi menempati bantaran kali ini untuk hunian atau tempat tinggal guys. Kalau yang mungkin buat usaha, mungkin dia punya hunian tempat lain. Kalau yang tinggal di tenda-tenda yang disediakan oleh PJT ya, itu memang benar-benar buat hunian guys. Sedangkan tenda akan segera dibongkar guys, karena memang mungkin solusi lain dari pihak pemerintah setempat atau pemerintah desa mungkin ada memberikan tempat hunian yang layak untuk para korban atau pemilik bangli yang banglinya dibongkar kemarin ya guys ya. Jadi untuk sementara tenda ditiadakan karena memang kurang memadai ya guys ya untuk fasilitas di tenda tersebut, karena memang juga cuaca sekarang sudah mulai musim hujan. Oleh karena itu mungkin dari pihak pemerintah desa memberikan solusi untuk mungkin tempat tinggal yang lebih layak lagi guys selain di tenda gitu loh. Kita belum tahu solusinya seperti apa, tadi hanya menanyakan soal kondisi dan nasib atau tujuan selanjutnya setelah rumahnya ditertibkan, atau memang mereka juga mengaku salah kalau memang dia menempatin tanah yang bukan haknya ya guys, atau tanah milik PJT atau milik pemerintah yang akan digunakan kembali oleh pemerintah mungkin untuk kedepannya untuk pelebaran jalan atau apa, saya belum tahu kedepannya seperti apa. Di sini tadi ada tanggapan dari pemilik bangunan yang bangunannya ditertibkan ya guys ya. Dan ini sisa-sisa bangunan ya guys ya, sisa-sisa bangunan yang memang sudah tidak ditempati lagi guys ya. Jadi semuanya dieksekusi atau dibongkar untuk dipergunakan kembali oleh pemerintah, karena buat jalan atau mungkin buat fasilitas yang lain yang intinya tidak untuk dibuat hunian, karena memang fungsi dari tanah bantaran kali ini tidak untuk dijadikan hunian ya guys ya. Nah, kalau dilihat sini nih memang udah kosong ya guys ya, tidak ada banglinya. Ini masih tanah-tanah milik PJT ya guys ya, yang tanah kosong yang tidak ada bangunan liarnya ya. Nah ini dari sini nih bekas-bekas bangunan udah dirapikan kembali, yang mungkin bisa diambil barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Nah seperti ini nih guys, nih kondisi saat ini di tanggul Kali Ulu ya, atau tanggul irigasi Kali Ulu Cikarang Utara ya guys ya. Nah, saat ini kondisi terakhirnya seperti ini guys ya, setelah kemarin ditertibkan. Nah sekarang tinggal puing-puing bangunan ya. Nah seperti ini nih masyarakat mungkin masih bisa mengais-ngais barang-barang yang masih bisa dimanfaat kembali ya guys ya. Nah, ini hasil bongkaran yang berada di tanggul Kali Ulu Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ya guys ya. Menggambarkan kondisi terakhir saat ini di wilayah tanggul Kali Ulu Cikarang Utara Kabupaten Bekasi guys ya. Bisa lihat, nah di sini masih ada ya pemilik bangli yang bertahan untuk jualan bensin seperti ini nih guys ya. Ada juga yang masih mengais-ngais sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan seperti pasir seperti itu guys, masih dimanfaatkan kembali. Nah, ini sisa-sisa bongkaran ya masih ada. Ini kondisi terakhir di Kali Ulu atau Kali PJT atau Kali Irigasi Tanggul Cilemah Abang ini guys. Nah, ini kondisi saat ini ya. Nah, ini udah menuju sampai ke perumahan sini tuh ya guys ya. Ini jalan lalu lintas masih ramai lancar dilalui oleh pengendara.
dan aktivitas pulang dari pekerjaan ya guys ya, masih ramai lancar kondisi saat ini. Nah, ini kondisi di sebelah sana juga udah habis terbongkar ya guys ya. Kondisinya saat ini di Tanggul Kali Ulu, kali irigasi Cilemah Abang ini guys. Jadi begitu ya guys ya, kita mau membahas benar atau salahnya. Intinya kita hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh penghuni, diantaranya ya penghuni bangunan liar yang bangunannya dibongkar ya guys atau ditertibkan. Kita mulai membahas siapa yang salah, siapa yang benar. Intinya saya hanya membahas kondisi terakhir ya, pasca pembongkaran bangunan liar yang ada di wilayah Cikarang Utara ini di atau Kali Tanggul Cilemah Abang ini guys ya, atau kali irigasi Tanggul Cilemah Abang ini guys. Nah, ini kondisi terakhir seperti ini guys ya. Ini yang di kondisi di seberangnya ya guys ya, yang tidak dilalui oleh ekskavator, jadi dibongkar mandiri. Semua masyarakat yang menempati bangunan liar ini secara sukarela membongkar bangunannya sendiri ya guys ya, tanpa menggunakan alat atau ekskavator. Ini sudah terlihat terbongkar ya. Amputasi tidak ada bukan begini guys. Wah, nggak tahu kita. Ini kondisinya seperti ini guys ya. Ini kondisi bangunan yang ada di seberang kali atau di seberang jalan Tanggul ini guys ya. Ini kondisinya seperti ini. Sudah semuanya hampir dibongkar mandiri ya guys ya. Jadi udah tidak berpenghuni. Mungkin juga dari penerangan atau dari listriknya sudah tidak ada ya guys ya, sudah dicabut. Nah, ini kondisi kalinya seperti ini guys, masih banyak sampah, tapi ini kesadaran masyarakat harus dibangun lagi guys untuk tidak membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi kondisinya nih seperti ini, bangunan-bangunan yang ada di seberang ya guys, sebagian sudah dibongkar mandiri semua. Nah, jadi sudah tidak ditempatin lagi ya guys ya, tinggal dipuing-puing atau tenda-tenda saja guys untuk hunian sementara ya seperti ini guys ya. Ini para pengais barang bekas mungkin ya, masih memanfaatkan tempat untuk menumpuk barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan kembali ya guys ya. Seperti ini guys, ini kondisi terakhir di Tanggul Kali Ulu atau Tanggul Kali PJT atau Tanggul irigasi yang berada di Kali Ulu Cikarang Utara ini guys. Nah, ini tepatnya kalau yang sebelah sana tuh desa Karangasih ya guys ya, Kecamatan Cikarang Utara nih. Seperti ini nih, rumah-rumah udah dibongkar semuanya, atap-atapnya ya, tinggal mungkin perubahan batu bata atau herbalnya guys ya untuk ini. Ada sebagian masih dimanfaatkan ya, ada sebagian masih dimanfaatkan, tapi udah belakang udah dibongkar juga tuh. Mungkin memang tidak punya hunian lain selain di sini ya guys ya. Jadi dimanfaatkan kembali sementara mungkin guys ya. Terus kondisinya saat ini seperti ini ya guys ya. Tanggul pasca pembongkaran bangunan liar yang ada di wilayah Cikarang Utara nih guys. Ini rumah-rumah sudah dibongkar semua ya guys ya. Dan penerangan juga sudah tidak ada sepertinya guys. Nampak sepi sepertinya guys ini kondisi saat ini ya. Menjelang ini nih. Semuanya sudah dibongkar ya, terlihat ya. Kondisi rumah-rumah di bantaran ini arah yang mau ke PNR ya. Kondisinya seperti ini, udah dicoplok ini, kusen-kusennya udah dibongkar semua guys. Tinggal batu batanya saja nih atau herbalnya nih yang belum diselamatkan atau mungkin nanti akan dimanfaatkan kembali ya, untuk yang bisa dimanfaatkan guys. Kondisi seperti ini nih dari seberang kali Tanggul atau kali irigasi di Kali Ulu Cikarang Utara nih guys. Ini udah rata, yang di sebelah sini udah rata guys ya, udah diratakan dengan tanah ya guys. Semua ini dibongkar mandiri, semuanya dilakukan dengan sukarela oleh masyarakat karena mereka sudah sadar
bahwa memang mereka menempati tanah milik negara, jadi dia bisa memiliki desanya, bisa memanfaatkan yang harusnya nih untuk pematang lahan guys, untuk pertanian atau perkebunan, bukan untuk hunian ya guys ya. Jadi emang mereka juga sadar ini salah untuk menempati atau menjadikan tanah milik PJT atau milik pemerintah ini dijadikan hunian guys. Udah doyong, udah mau ambruk nih. Baik, mungkin sampai situ ya saat ini. Tadi tentang penjelasan atau keluh kesahnya pemilik Bangli yang rumahnya terbongkar atau terlipat ya. Kurang lebihnya mohon maaf, Makiran mohon pamit. Nanti kita sambung lagi video berikutnya. Ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.